Assalamualaikum teman-teman. Jadi di tugas video kali ini aku disuruh untuk mereview salah satu aplikasi yang menggunakan fitur AI atau kecerdasan buatan. Nah, aku di sini menggunakan aplikasi YouTube. Nah, sebelum kalian tahu fitur-fitur di YouTube yang menggunakan AI, aku bakalan ngasih tahu nih sejarah YouTube ataupun video pertama yang diposting di YouTube. YouTube didirikan pada 14 Februari 2005 di San Mateo, California, Amerika. YouTube sendiri didirikan oleh 3 orang pendiri yaitu Jawed Karim, Chad Hurley, dan Steve Ken. Video pertama yang diposting di YouTube berjudul Me at the Zoo yang diposting oleh salah satu pendirinya yaitu Jawed Karim. Jawed Karim sendiri memposting video ini pada pukul 20:27 pada 23 April 2005. Jawed Karim sendiri berbicara bahwa video ini adalah video yang berkualitas rendah. Nah, kalian udah tahu nih tentang sejarah YouTube. Sekarang aku bakal ngasih tahu fitur-fitur di YouTube yang menggunakan AI. Kalian tahu nggak sih kalau di YouTube banyak fitur-fitur yang menggunakan AI? Tapi di sini aku bakalan mengambil 2 fitur yang bakalan aku bahas, yaitu audio tracks dan subtitle atau CC. Nah, kita bahas fitur audio tracks terlebih dahulu ya. Jadi, audio tracks berfungsi untuk membuat video YouTube yang berbicara dengan bahasa asing bisa berbicara dengan bahasa yang kita inginkan. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu kalian nih cara mengaktifkan fitur di YouTube Audio Tracks. Nah, langkah pertama pilih video yang kalian inginkan. Setelah itu, jika kalian sudah berada di tampilan video YouTube, kalian pilih logo pengaturan yang berada di kanan atas video. Setelah itu, kalian pilih track audio. Setelah itu ada tulisan sulih suara, kalian bisa pilih bahasa yang kalian inginkan. Di sini aku menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi ini ada perbedaan sebelum dan sesudah aku mengaktifkannya dan belum mengaktifkannya. $500,000 per flight. And we're also gonna fly on this $25,000 private jet. $500,000. Dan kami juga bakal terbang naik jet pribadi seharga $25.000, tiket first class yang harganya $10.000. Nah, gimana nih? Gampang kan? Pasti kalian juga bisa dong aktifin fitur audio tracks di YouTube. Nah, subtitle atau CC sendiri adalah kepanjangan dari closed captioning yang berfungsi untuk menerjemahkan video YouTube maupun deskripsi YouTube yang menggunakan bahasa yang berbeda dari kita bisa diterjemahkan menggunakan teks dengan bahasa kita. Nah, sekarang gimana sih cara mengaktifkan fitur subtitle atau CC sendiri? Aku kasih tahu ya cara mengaktifkannya. Jadi langkah pertama mengaktifkan fitur subtitle atau CC adalah masuk ke beranda YouTube. Setelah itu, pilih icon yang berbentuk bulat sempurna. Icon berbentuk bulat sempurna itu adalah profil YouTube yang berada di dekat logo pencarian. Setelah itu, kalian pilih tulisan yang ada tulisannya setelan. Setelah itu pilih subtitle dan pilih bahasa yang kalian inginkan. Setelah memilih bahasa yang kalian inginkan, secara otomatis fitur subtitle telah aktif dan konten maupun deskripsi YouTube menggunakan bahasa berbeda dengan kita akan diterjemahkan secara otomatis menggunakan tabel yang memanjang ke samping yang berisi tulisan terjemahan bahasa yang kita inginkan. Nah, tabel berbentuk panjang ke samping itu disebut jendela kata. Nah, kita udah bahas sejarah YouTube, fitur-fitur di YouTube yang menggunakan AI. Sekarang kita bakalan bahas apa sih kekurangan dan kelebihan YouTube? Nah, di sini aku akan mengambil masing-masing 3 contoh dari kekurangan dan kelebihan YouTube sendiri. Jadi aku mau bahas kelebihan dari YouTube dulu ya. Nah,
Kelebihan pertama dari YouTube yaitu banyaknya konten yang menarik. Di YouTube banyak sekali menyediakan konten yang menarik yang diupload oleh para content creator yang aktif dan kreatif. Yang kedua, menjadi sumber penghasilan. Nah, makanya banyak YouTuber maupun konten creator yang memposting video di YouTube agar mendapatkan penghasilan. Dan ini juga bukan untuk para content creator saja. Tentu saja dari pelajar hingga orang dewasa. Yang ketiga, media belajar skill tertentu secara gratis. Nah, ini paling sering nih yang digunakan oleh para pelajar. Seperti pelajar yang belajar menggambar secara otodidak dan di YouTube itu secara gratis, dan belajar memasak maupun belajar berkebun. Setelah membahas kelebihan dari YouTube, sekarang saya akan membahas kekurangan dari YouTube. Yang pertama, banyaknya berita hoax yang beredar di YouTube. Yang kedua, mengurangi produktivitas seseorang. Yang ketiga, banyaknya konten-konten yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak. Maka dari itu, YouTube sendiri merekomendasikan aplikasi YouTube Kids untuk anak-anak yang di bawah umur. Nah, setelah membahas sejarah YouTube, fitur-fitur YouTube yang menggunakan AI, kelebihan dan kekurangan YouTube, di sini saya akan mengambil kesimpulan. Jadi cara inilah yang digunakan YouTube untuk menggunakan AI, yang digunakan untuk mempermudah kita dalam melihat YouTube. Dan kecerdasan sendiri atau AI memiliki peran penting di YouTube sebagai pengembang fitur-fitur di YouTube. Fitur yang menurut saya harus ada di YouTube adalah fitur YouTube Shop, karena memudahkan untuk para content creator yang sedang mereview barang untuk langsung diarahkan di YouTube Shop tanpa keluar dari aplikasi YouTube atau aplikasi perbelanjaan lain. Nah, videonya udah hampir habis nih. Dan para bling, kalian jangan lupa ya untuk nonton selalu MV Jisoo Flower. Dan jika kalian ingin tahu lirik dan arti terjemahan dari video MV Flower Jisoo, kalian bisa lakuin yang tadi aku kasih tahu ya. Nah, sekian dari saya, Alsifa Ayu Nurul Husna, nomor absen 4 kelas 8B. Undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa ibadah ya.